Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man fala yahdihu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini dalam penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk nyata ketakwaan itu adalah dengan menjaga sholat tepat waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tentu sudah sering mendengar bahwa sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan jika sebuah rumah tidak memiliki tiang, tentu rumah itu akan roboh, bukan? Begitu pula dengan agama kita. Tanpa sholat, kita seperti rumah tanpa tiang, tidak kokoh, mudah goyah, dan kehilangan arah. Namun bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, teman-teman. Allah memerintahkan kita untuk menjaganya tepat waktu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, setiap waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya memiliki waktu yang sudah ditetapkan. Maka ketika kita sholat di awal waktu, sesungguhnya kita sedang menunjukkan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa sholat tepat waktu itu indah? Coba kita renungkan. Setiap kali azan berkumandang, itu berarti Allah sedang memanggil kita secara langsung. Suara azan bukan sekedar seruan, tapi undangan dari Sang Pencipta. Pernahkah kita merasakan ketenangan setelah sholat di awal waktu? Hati terasa damai, pikiran terasa ringan, dan semangat hidup pun kembali tumbuh. Itulah keindahan sholat tepat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah berkata kepada sahabatnya Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Hadis riwayat Abu Dawud. Lihatlah bagi Rasulullah, sholat bukan beban, tetapi tempat istirahat dari penatnya dunia. Semoga kita juga bisa merasakan hal yang sama, menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan, bukan kewajiban yang terasa berat. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat tepat waktu memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk jasmani maupun rohani. Kita orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ia belajar menghargai waktu, menepati janji, dan mengatur aktivitas dengan baik. Tidak hanya itu, sholat juga menenangkan jiwa dan pikiran. Dalam sholat, kita berbicara langsung kepada Allah, menyampaikan keluh kesah, rasa syukur, dan harapan kita. Hati pun menjadi tenang sebagaimana firman Allah dalam Quran surat A'raf ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Selain itu, sholat juga menjadi pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, orang yang benar-benar menjaga sholat terutama yang dilakukan tepat waktu dan dengan khusyuk akan dijauhkan dari perilaku buruk dan godaan maksiat.
Lebih dari itu, sholat tepat waktu adalah tanda keimanan yang kuat. Orang yang mendahulukan panggilan Allah di atas urusan dunia menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi cinta dan ketaatan kepadanya. Ia sadar bahwa waktu di dunia singkat sehingga setiap detik harus benar ibadah. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita sering tergoda untuk menunda sholat. Ada yang berkata, nanti saja, habis main dulu, atau tunggu nanti selesai nonton. Padahal waktu sholat terus berjalan, dan kita tidak tahu apakah nanti masih diberi kesempatan untuk menunaikannya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Bayangkan, jika sholat kita tidak dijaga, maka semua amal baik kita akan ikut terancam. Jadi, jangan sampai kesibukan dunia membuat kita melupakan panggilan Allah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai, dari apa yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa sholat tepat waktu adalah tanda cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Ia mendidik kita untuk disiplin, sabar, dan selalu ingat bahwa hidup ini milik Allah semata. Marilah dari sekarang kita ketika azan berkumandang segera ambil air wudhu, tinggalkan aktivitas kita dan penuhi panggilan Allah. Rasakan keindahan berdiri di hadapannya, berbicara dengan penuh khusyuk dan menenangkan hati yang gelisah. Ingatlah teman-teman, orang yang menjaga sholatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Orang yang memuliakan waktu sholat, Allah akan memuliakan waktunya di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu menjaga sholat tepat waktu, khusyuk dalam ibadah, dan istiqomah di jalan kebaikannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.